Selanjutnya yaitu tadi yang dijelasin sama Tasya itu kan media isolasi. Dari media isolasi itu kita bisa tahu, oh ini tuh genusnya Staphylococcus aureus. Nah, kalau kita mau tahu lebih lanjut, ini tuh spesiesnya tuh bakteri apa gitu. Nah, kita tuh lanjutin ke media identifikasi. Media identifikasi ini dibagi lagi menjadi dua, ada media uji biokimia dan ada media uji gula-gula. uh, Uji biokimia itu terdiri dari TSIA, C medium, SCA, MRVP, dan urea agar. Terus media uji gula-gula ada larutan gula-gula. Terus yang SDA ini terakhir termasuk media uji gula-gula, cuman dia bukan buat bakteri, tapi dia buat jamur. Alat dan bahan yang dipakai itu ada tabung reaksi, kelihatan nggak sih kursornya? Ada tabung reaksi, terus pakai ose, sama kayak tadi juga, kalau ose di media isolasi itu kan buat nge-strik ya. Kalau misalnya di media identifikasi ini lebih banyak pakai needle, kayak nanti tusuk gitu. Terus nge-striknya juga di tabung reaksi itu pakai needle juga. Terus sama tabung Durham. Tabung Durham ini untuk mengetahui bakteri yang dapat menghasilkan oksigen selama hidupnya di dalam media ini. Nanti itu kayak medianya ini kan ditaruh terbalik ya, dia tuh kayak tabung reaksi juga, cuman kecil, terus ditaruhnya terbalik. Nanti kalau misalnya ada bakteri ini ternyata menghasilkan oksigen, nanti dia bakalan di sekitar itu kan berair. Dia tuh bakalan ada udaranya gitu di dalam tabung reaksinya, tabung Durhamnya, dia kayak terperangkap gitu. Terus selanjutnya itu media uji biokimia. Yang pertama ada TSIA atau triple sugar iron agar. Kenapa dibilang triple sugar? Karena dia tuh terdiri dari 3 macam gula. Gulanya itu apa aja? Ada glukosa, laktosa, sukrosa. Nah, glukosa ini seperti yang kita tahu itu tuh kayak itu kayak monosakarida itu kan tanpa ikatan ya, maksudnya tuh kayak udah pecahan terkecil gitu kan. Jadi karena dia pecahan terkecil, jadi dia bagi jadi dalam larutan agar itu pas sudah dibuat, dia tuh kayak larut di semua bagian, di bagian miring sisi miring sini nanti dia bakal ada. Jadi nanti kalau dulu tuh setahu aku soal UAS tuh ada kayak ditanya, ini di sisi atasnya ada apa aja gitu, di bagian bawahnya ada apa aja. Nah, kalau glukosa ini dia tuh ada di semua bagian karena berat jenisnya itu ringan gitu. Terus kalau misalnya laktosa ini ini kan protein susu ya, ini tuh disakarida, sukrosa juga disakarida. Kenapa? Karena laktosa sama sukrosa ini kalau nanti dipecah, dia bakalan jadi monosakarida kan. Nah, karena dia kayak masih berikatan-berikatan gitu, nanti berat jenisnya jadi berat dong. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, laktosa sama sukrosa itu berada di mana kalau misalnya di media ini? Dia itu adanya di bagian bawah, pokoknya kayak dari tengah sampai ke bawah gitu. Kalau misalnya glukosa ada di atas bisa, di bawah bisa. Nah, TSI ini tuh fungsinya untuk membedakan sifat-sifat kuman yang tergolong ke dalam famili Enterobacteriaceae. Contohnya itu Enterobacter, E. coli, Salmonella. Enterobacter ini kayak bakteri yang ada di saluran pencernaan bawah gitu loh. Yaitu kemampuannya untuk memfermentasi karbonat membentuk asam, gas, dan H2S. Indikator warnanya ini juga nanti sering keluar ya biasanya. Indikator warna dari media ini, panel red, glukosa, laktosa, sukrosa, dan ferriksita. Cara inokulasinya itu, kalau misalnya TSIA, ini kan tabung reaksi. Pertama itu kita pakai needle, kita tusuk sampai kayak jangan sampai dasar ya nusuknya, kayak seperempat sampai sini aja. Terus abis itu kita tarik kan, kita panasin needle-nya lagi, baru kita ambil suspensi kumannya di dalam ini kan, di dalam gelasnya itu, baru kita strik di atasnya miring gini, pakai needle juga. Jadi caranya itu kita tusuk sampai seperempat sini, baru kita tarik, kita ambil lagi yang baru, kita strik nyamping gini. Selanjutnya masih TSIA, urutan cacanya itu yang pertama warna di sisi miring atas itu kuning atau merah. Contohnya di sini, ini kan ada yang merah ya, ini kuning, ini merah gitu kan. Urutannya sisi miring atas yang dibaca pertama. Terus warna di bagian bawah itu kuning atau merah. Maksudnya itu di sini, ini kan kuning, ini merah, ini hitam yang nggak kelihatan. Terus ada atau tidaknya gas yang terbentuk di bagian bawah. Contohnya ini aku kasih nomor 3 ya. Di sini kan terbentuk gas ya. Sama di sini juga terbentuk gas.
Terus ada atau tidaknya H2S, yaitu perubahan warna media menjadi hitam. Contohnya itu yang nomor 4 ini, terus yang ini, sama yang ini. Dijelasin di sini perubahan warna media, aslinya itu warna media itu merah. Dan terus kalau misalnya dia dapat gula yang ada di, kan 3 macam gula tadi difermentasi oleh bakteri yang kalian inokulasi ini tuh, nanti dia bakal berubah jadi kuning, berarti bakterinya itu bersifat asam. Kalau misalnya bakterinya bersifat basa, medianya itu tetap berwarna merah gitu loh. Berarti 3 gula itu selama hidup bakterinya nggak difermentasi gitu. Ini kita mulai baca ya dari sini. Kalau yang ini, lihat kursornya. Halo? Kelihatan Lihat, nggak? Kelihatan ya? Yang dari kiri pertama bawah ini, sisi miringnya itu kan warnanya merah ya. Warnanya merah berarti bacanya itu basa. Terus kita lanjut ke warna di bagian bawahnya, itu juga merah, berarti basa-basa. Terus ada atau tidaknya gas yang terbentuk Kak, di nggak bagian jadi bawah. kelihatan Kak kursornya. Iya, ini agak Oke, nah kelihatan lagi. Oke. kelihatan. Berarti gini ya, sisi miring atas ini kan merah ya, berarti ini basa. Terus di bagian bawah sini merah, berarti ini basa. Terus nomor 3 itu ada atau tidaknya gas yang terbentuk. Di sini kan nggak ada gas yang terbentuk ya, nggak ada yang naik kayak gini nggak sih? Kalau misalnya ada gas yang terbentuk, medianya itu bakalan terdorong ke atas gitu loh. Nah, kalau ini kan nggak ada ya, berarti ini gasnya negatif. Terus ada atau tidaknya H2S. H2S itu perubahan warna media menjadi hitam. Ini kan nggak ada ya, masih merah gitu. Berarti tadi kan di sini basa, di sisi miringnya basa, sisi bawahnya basa juga karena warnanya merah. Terus gasnya nggak terbentuk, berarti gas negatif. Sama nggak ada H2S, berarti H2S negatif. Jadi jawabannya itu basa-basa, H2S negatif, basa-basa, gas negatif, H2S negatif. Ngerti nggak? Ngerti Kak. Mudeng. Yang udah nggak? Terus kalau yang ini coba ya. Yang ini tuh sisi miringnya warnanya merah ya, berarti dia basa. Yang bagian bawahnya ini asam, karena asam, gasnya negatif, nggak ada gasnya, sama H2S-nya ini negatif, nggak ada warna hitam. Kalau yang ini, sisi miringnya ini merah, berarti dia basa, bawahnya juga merah, basa, gasnya negatif, H2S-nya negatif. Jadi basa-basa, gas negatif, H2S negatif. Kalau yang ini, sisi miringnya merah, basa. Kalau ini kita bingung ya, mau lihatnya ini bawahnya itu kan ketutup sama warna H2S-nya. Tapi aku dulu pernah nanya sama dokter Ratih, kalau misalnya warnanya ini hitam, dia tuh asam aslinya, cuman warna medianya tuh jadi kayak ketutup sama warna hitam gitu. Jadi ini tuh basah, dicatat ya warna hitam ini keluar terus kalian nggak bisa baca gitu karena ketutup sama warna hitamnya. Jadi ini tuh basah, asam, gasnya negatif, nggak ada gasnya kan. Terus H2S-nya positif karena ada warna hitam ya di bawahnya. Terus yang ini sisi miringnya itu kuning, berarti dia asam. Dan bawahnya ada warna hitamnya. Itu tadi sama, ini tuh asam, berarti asam-asam, gasnya. Terus kalau ini kuning-kuning ya, berarti asam-asam, gasnya positif. Ini media terangkat kan ke atas. Terus gasnya positif, terus H2S-nya negatif, karena warnanya itu nggak ada hitam-hitamnya. Ngerti nggak? Coba respon. Ya, siap. Ngerti, Kak. Ngerti ya? Nanti insya Allah. Selanjutnya ini. Ini tuh contohnya bakteri yang diinokulasi ini tuh E. coli. Kalau E. coli ini di sisi miringnya warnanya kuning, berarti ini asam-asam, gas positif, ada gasnya, H2S negatif. Ini basa asam, gas negatif, H2S negatif. Kalau ini sisi miringnya merah, ini tuh basa, asam, kan warna hitam ya, tapi aslinya warnanya merah. Aslinya warnanya basa, asam, gas negatif, H2S positif. Kalau ini basa-basa, H2S negatif, gas negatif. Terus coba ini, aku boleh panggil nggak ya?
Aku panggil ya, suruh baca. Coba Audina Putri Geraldine. Yang A ini apa bacanya? Halo, kedengaran enggak, Kak? Halo? Tes, tes. Kurang keras, suaranya. Hah? Udah full sih, udah. Aku ketik aja ya. Halo? Oke, oke. Oke, ketik aja. Yang lainnya siap-siap ya, aku panggil 4 orang, 3 orang lagi. 2S. Basa, asam, gas negatif. Iya, benar. Terus siapa ya? Coba Baik Yuli. Yang B gimana bacanya? Kalau yang B, yang miringnya itu yang asam, terus yang tegaknya itu dia asam juga, kemudian pembentukan gasnya negatif, H2S-nya juga negatif. Oke. Terus siapa ya? Muhammad Miftahur Rofiki. Siapa? Yang C coba baca. Mana ya orangnya? Mana orangnya, nggak ada ya? Ganti aja lah ya. Ganti sama Rini. Coba baca yang C. Yang C itu, yang sisi miringnya itu basa, terus itu asam, gasnya positif, H2S-nya H2S-nya apa? positif. Negatif kan, nggak hitam ya? Oh iya, Kak. Oke. Ngerti ya. Satu lagi. Effendi Wijaya, coba yang D. Yang D, Kak. Yang D, ya. Ayo apa? Aku hitung ya. 1, 2, Yang 3. turunnya basa, yang naiknya asam, Kak. Yang ini apa? Sisi miringnya? Basah. Iya, basa, Kak. Yang bawah ini apa? Sisi bawahnya? Asam, Kak. Iya, asam. Terus, gasnya apa? Nggak tahu, Kak. Gasnya negatif. Kan nggak terbentuk gas ya? Oh iya, Kak. Bener nggak? Terus H2S-nya? Positif, Kak. H2S-nya positif ya. Berarti bacanya basa asam, gas negatif, H2S negatif. Terus lanjut. Mana sih? Selanjutnya itu ada SIM, ini masih media uji biokimia juga, ada SIM medium. Kenapa dibilang belakangnya itu bukan agar, tapi medium? Karena SIM ini tuh, dia tuh konsistensinya itu di antara agar sama berot. Berot itu kan cair, agar itu padat ya. Ini tuh kayak kental lah gitu. Itu tuh kenapa namanya SIM, singkatan dari sulfide, indol, motility, medium. Merupakan media semi solid untuk mengetahui terbentuknya sulfide, itu H2S sama kayak tadi, warna hitam. Terus indol, cincin merah. Cincin merah ini nanti kalau kita tambah reagen Kovac. Jadi kan udah ini ya, kan pasti namanya tuh SIM-nya ini kental gitu. Pokoknya kalian inokulasiin sama bakterinya, baru terakhir kalian tetesin reagen Kovac di atasnya. Nanti tuh ditunggu berapa menit gitu,
reagen Kovac-nya itu bakalan berubah warna gitu, jadi cincin merah. Aslinya itu warnanya kuning. Terus di sini ada motility atau pergerakan kuman. Nanti setelah kalian tusuk pakai needle di sini bakalan kayak kelihatan gitu loh. Kalau misalnya ditusuk pakai needle beda gitu kelihatan. Kalau ditusuk pakai needle itu kayak cuma garis lurus aja kalau misalnya bakterinya itu non motil. Tapi kalau bakterinya motil bakal kelihatan kayak bekas tusukannya itu kayak agak ngeblur ke samping-samping gitu. Nah, namanya itu pohon cemara terbalik biasanya dipakai kata-katanya sama Dr. Ati. Indikator warnanya itu ferrous, amonium sulfat, sama reagen Kovac yang nanti kita tetesin terakhir setelah diinokulasi. Cara bacanya itu pertama motilitas. Jadi nanti kalau misalnya bakterinya non-motil ya ngomongnya non-motil. Kalau misalnya bakterinya motil ngomongnya motil. Yaitu adanya penyebaran pertumbuhan kuman pada tempat tusukan sehingga medium tampak berkabut. Kalau misalnya H2S terbentuknya warna hitam yang merupakan hasil reaksi dari H2S dengan Fe menjadi FeS. Terus indol ini penambahan terakhir itu terbentuknya cincin merah pada lapisan atas media dengan penambahan reagen Kovac atau reagen Ehrlich. Ini penting ya yang aku merahin. Cara inokulasinya itu, ini kan tabung reaksi ya. Terus kalian tusukin pakai needle, kalian tusukin, abis itu tarik, udah, terus nanti terakhir kalian tambahin, tetesin reagen Kovac, kalian tungguin berapa menit, nanti kita tengokin, kita lihat si indol ini bakal berubah warna jadi apa. Tapi sebelumnya, kalian inokulasi itu kalian dulu berapa hari gitu loh. Jadi pas udah berapa hari, baru terakhir kalian tambahin reagen Kovac gitu. Nih, cara bacanya SIM itu, yang pertama yang A, ini kan dibilangnya contohnya itu Escherichia coli. Yang A ini motil, hidrogen sulfat, HS2 negatif, indol positif. Kenapa? Ini kan bekas inokulasinya ya. Ini kan bekas needle, tapi dia tuh nggak lurus gitu loh. Ya nggak sih? Beda sama yang B. Kalau B ini bekas inokulasi dia kayak lurus aja kan. Kalau ini tuh kayak berkabut di sekitarnya gitu. Kayak bakterinya tuh tumbuhnya menyamping gitu loh. Jadi dia motil nyebutnya. Terus H2S-nya negatif karena nggak ada warna hitam kayak ini. Terus indolnya positif. Ini ada cincin merah ya. Indol tuh cincin merah. Terus yang B, dibilangnya ini Staphylococcus aureus. Ini bekas tusukan needle-nya, itu nggak ada kabut ke samping gitu loh. Nggak ada pohon cemara terbalik. Jadi di sini tuh non-motil. Terus HS2-nya juga negatif. Indolnya, di sini setelah ditambahin reagen Kovac, dia tuh nggak berubah warnanya kan jadi cincin merah. Jadi indolnya tuh negatif. Terus kalau yang Salmonella arizonae, ini nggak kelihatan ya kalau misal di foto. Mungkin kalau di asli kelihatan kali ya. Di sini tuh dibilangnya motil. Terus HS2-nya ini positif, indolnya negatif. Karena dia nggak jadi cincin merah kan, warnanya tetap kayak warna reagen Kovac aslinya. Terus Enterobacter aerogenes ini kelihatan jelas ya, habis diinokulasiin terbentuk kayak kabut-kabut gitu di sekitar bekas needle-nya. Jadi ini motil, terus HS2-nya negatif karena nggak ada warna hitam-hitamnya, terus indolnya ini, reagen Kovac-nya nggak berubah jadi cincin merah, jadi indolnya negatif. Terus kalau yang E, ini tuh Proteus vulgaris. Ini kan abis diinokulasiin, kelihatan nggak sih? Dia tuh kayak, ini bekas inokulasinya ya, ini tuh kayak agak nyebar-nyebar gitu, walaupun dia ketutup sama H2S. Tapi ini jadinya motil ya, ini motil, terus H2S-nya positif karena ada terbentuk perubahan warna hitam, terus indolnya dengan penambahan reagen Kovac dia juga positif karena ada terbentuk cincin merah di atasnya. Sekarang aku panggil lagi ya, yang buat udah jawabannya ya? Nggak apa deh. Yang bawah. Coba Fitriani Sultan baca yang ini. Gimana cara bacanya? H2S positif, terus indol negatif. Dari motil, urut. Oh, dari motil. Motilnya positif. Ini ada nggak sih? Kayaknya negatif deh motilnya. Nggak tahu deh, kelihatan ya. Iya. Terus. Motilnya positif, terus H2S-nya ini positif, terus indolnya negatif. Ya udah ada jawabannya. Ya udah aku panggil yang lain ya. Thank you. Terus coba ya yang Amru baca yang ini.
Halo. Nggak ada orangnya ya? Coba Zaid. Kalau yang itu motilnya itu motil. Das tuh untuk indolnya itu positif. Untuk H2S-nya itu negatif. Ya, benar. Terus coba Madeline, baca yang ini. Mana Madeline? Nggak ada. Coba ada Maulana. Mana orangnya nih, weh? Ganti lagi, siapa ya? Francisca Oktazania, ada nggak? Itu non motil. Terus Ya, H2S non-motil. H2S-nya negatif, terus indolnya negatif. Ya, benar. Selanjutnya itu masih media uji biokimia, itu ada SCA, indikator warna itu brown thymol blue. Ini penting ya, ini sering keluar brown. Itu fungsinya untuk mengetahui kemampuan kuman dalam memanfaatkan natrium sitrat sebagai sumber karbon untuk keperluan hidupnya. Jadi kalau misalnya natrium sitratnya digunakan, maksudnya buat hidupnya itu pakai natrium sitrat, warna merah gitu. Warna asli medianya itu kan hijau ya, tanda adanya pertumbuhan bakteri. Natrium sitratnya dipakai selama hidup, dia bakal jadi biru. Populasinya ini sama. Kalau yang TSIA tadi kan sama-sama miring ya, ini juga SCA juga miring, tapi dia nggak ditusuk, dia cuma di-strik di sampingnya sini aja, di sisi miringnya aja, di-strik di atasnya gitu, dia nggak ditusuk. Nah, ini contohnya kalau yang negatif itu, ini udah diinokulasi ya ceritanya. Ini tuh nggak ada perubahan warna, tetap hijau. Kalau yang ini, ada perubahan warna, bagian atas birunya ya, yang bagian bawah masih hijau, tapi ini kayaknya itu termasuk slow positif gitu loh, dan ini tetap terpositif. Terus media uji biokimia selanjutnya itu ada MRVP atau methyl red Voges Proskauer. Ini media broad ya. Lalu jadi kan ada media. Terus kalian inokulasi lah gitu. Terus nanti digoyangin tutupnya perlahan gitu loh, kayak digangin itu ke samping gitu. Bukan yang dikocok-kocok gitu. Dia tuh kenapa digabungin karena apa ya? Aku lupa, pokoknya dia tuh kayak berhubungan gitulah. Kalau MR itu untuk mengetahui terbentuknya asam, berarti dia positif setelah ditetesi dengan reagen MR. Dan VR ini, Voges Proskauer, untuk mengetahui terbentuknya asetilmetilkarbinol dengan penambahan nepton 5% dan KAH 4%. Cara bacanya kalau misalnya MR di media MR itu merah, berarti dia positif. Contohnya ini ya. Kalau misalnya di media MR-nya negatif, dia warna medianya bakalan jadi kuning. Terus kalau misalnya Voges Proskauer ini, kalau misalnya dia positif, dia bakalan jadi keruh. Aku kurang ngerti sih cara baca keruhnya gimana. Tapi di situ bilangnya indikatornya tuh jadi keruh. Terus kalau misalnya negatif itu dia kayak tetap gitu. Kuning gitu kayaknya. Terus selanjutnya masih media biokimia, itu ada indikator warnanya itu phenol red dan urea. Kenapa ada urea? Karena ini urea agar, itu untuk mengetahui adanya enzim urase dari kuman. Jadi kuman ini tuh menghasilkan enzim urase nggak sih selama hidupnya gitu kan? Kuman ini mampu menguraikan enzim urea nggak gitu? Jadi di urea ini dia itu punya punya urea. Nah, menguraikan enzim menguraikan misalnya dia terus warna
berubah, berarti dia punya enzim gitu. Nah, ditandai dengan perubahan warna media dari oranye, ini yang belum diinokulasi ya. Maaf Kak. Putus-putus Kak. Ulang lagi ya. Jadi ini kan urea agar, indikator warnanya itu phenol red dan urea. Kenapa ada urea? Karena ini urea agar gitu kan. Itu untuk mengetahui adanya enzim dari kuman. Jadi kalau misalnya gitu kan. Nah, jadi kita tuh mau tahu ini tuh punya enzim urase apa enggak sih gitu. Nah, kalau misalnya yang tengah ini dia belum diinokulasiin. Kalau yang ini negatif, kalau ini positif. Warnanya itu kayak merah ungu gitu. Nah, kalau yang ini slow positif, dia masih termasuk positif, tapi perlahan gitu loh. Jadi kayak kemampuan menguraikan ureanya perlahan, dia masih termasuk positif, walaupun di bawahnya ini masih oranye ya, masih kayak belum diinokulasiin. Terus selanjutnya tadi kan uji biokimia, ini tuh media uji gula-gula, indikator warnanya phenol red, yaitu yang pertama ada larutan gula-gula untuk mengetahui kemampuan kuman dalam memfermentasi berbagai macam karbohidrat atau gula-gula. Ini tuh tadi aku jelasin kan di depan ada tabung Durham. Jadi ini kan tabung Durham itu kayak tabung reaksi gitu loh, ditaruh terbalik. Ini kelihatan nggak sih kursornya? Ini kan kayak gini ya. Di atasnya tuh kayak tabung reaksi gitu kan ceritanya kecil. Nah, kalian masuk medianya, ini kan ya apa sih larutan cair. Jadi kan dimasukin ini, terus nanti udah ternyata di bakteri ini menghasilkan oksigen, dia bakal terbentuk ini loh. Terbentuk kayak ada udara yang terperangkap gitu. Kalau misalnya ini kan nggak ada ya, tetap kayak awal gitu. Terus ini juga kayak nggak ada udaranya gitu kan. Yaitu untuk mengetahui kemampuan kuman dalam memfermentasi berbagai macam karbohidrat atau gula menggunakan tabung Durham. Kalau misalnya dia positif, maksudnya positif memfermentasikan gula-gula, ini kan pakai larutan gula-gula, itu tuh dia bakal berubah menjadi kuning. Ini aku ada 2 macam ya indikatornya. Kalau ini tuh berarti yang atas ini tuh dia positif memfermentasi gula-gula, dan dia positif menghasilkan oksigen. Jadi soalnya di tabung Durhamnya itu ada apa namanya tuh, ada udara gitu kan terperangkap. Kalau yang ini dia negatif, warna medianya itu tetap merah, terus juga nggak ada udara yang terperangkap di tabung Durhamnya. Kalau yang ini dia positif karena warna medianya jadi kuning, gulanya terfermentasi jadi asam, tapi dia di medianya itu nggak ada udara yang terperangkap. Jadi apa sih, tabung Durhamnya ada udaranya gitu. Terus yang terakhir itu media uji gula-gula juga, ada SDA atau saborot dextrose agar. Ini tuh cocok untuk cocok dan selektif untuk isolasi jamur. Terus pH-nya rendah, kandungan gulanya tinggi, yang merupakan hambatan untuk pertumbuhan kuman. Jadi ini tuh disesuaikan sama apa ya, kondisi kehidupan jamur gitu loh. Jadi yang bakalan tumbuh di media ini tuh nanti ya jamur, bukan bakteri, bukan virus gitu. Dan ini tuh gampang, jadi nggak perlu diinkubasi kayak di suhu harus 30 derajat banget gitu, nggak, 7 derajat banget nggak. Jadi kayak kalian punya nampan, kalian susun kan media ini, terus kalian tutup pakai bab, bisa tuh. Nah ini kan jamur ya, bukan bakteri. Kalau bakteri harus di dalam suhu, harus pakai inkubator lah, harus gimana gitu. Kalau SDA ini karena jamur, ngerjainnya tuh gampang gitu. Udah sih, lanjut ke jamur. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya ya nanti di terakhir. Bentar. Nanyanya sekarang, ada yang mau nanya nggak? Izin tanya, Kak. Iya, tanya, ayo. Boleh diulangi ya kayak enggak Kak tadi yang SDA itu Kak. Soalnya ini putus-putus. Yang SDA? Heeh. Oke, bentar ya.
Iya, maaf ya, aku ngomongnya emang cepet. Kecepatannya di mana? Semuanya? Ini aku yang Ezan dulu ya. Iya. Kalau SDA itu, kalau tadi kan untuk untuk isolasi bakteri. Kalau ini kan untuk isolasi jamur. Jadi pH-nya rendah, kandungan gulanya sangat tinggi. Itu tuh buat apa ya? Isolasi itu kan kita tuh ingin mendapatkan apa yang kita tumbuhin. Jadi yang lainnya kalau kamu inokulasiin sampel kamu di BA ini. Nah, pokoknya ini pH-nya rendah sesuaiin sama si kehidupannya si jamur ya. Kandungan gulanya tinggi. Terus cara buatnya itu juga gampang. Kalau misalnya kayak tadi tuh atau SIM itu kita harus pakai inkubator gitu loh. Kita simpan di suhu inkubator, suhunya harus 37 derajat, stabil gimana-gimana gitu kan. Kalau misalnya SDA ini, kalian punya nampan, terus kalian susun gitu aja SDA diinkulasi sama jamur yang kalian mau, terus tutup pakai ini, kain lembab gitu dia udah tumbuh. Terus contohnya itu kan ada Trichopiton ya, ini tuh ringworm ya kalau nggak salah. Terus ada Candida albicans, ini Kamir. Udah sih gitu aja Zanti. Oke. Berarti nggak ada indikator warna yang dipakai ya kayak? Enggak, kita cuman ini kan apa ya? Kayak ini kan isolasi. Isolasi tuh untuk menumbuhkan koloni yang kan ini tumbuhan. Kita nggak ngeliat perubahan warnanya gitu. Pokoknya kita cuma mau dapat jamur yang kita mau tumbuh gitu buat dilanjutin apa sih uji selanjutnya. Oke. Tadi Ayu Nur Faiza kecepatan di mananya? Apa semuanya? Ada lagi nggak yang mau nanya? Tanya lagi boleh Kak? Ya, tanya. Halo? Iya, tanya. Itu kenapa harus dimiringin sih Kak tabungnya tuh? Yang di SIM, SCA, terus Aku kurang ngerti harus apa sih namanya prinsipnya tuh aku nggak baca sih, baca prinsipnya. Cuman ya kayak gini memang adanya. Tadi juga nggak ada yang nanya gitu sih ya Santi. Kenapa dimiringin? Pokoknya kita tahu, aku nggak nge-search. Pokoknya yang nggak dimiringin itu SIM. Sama kalau broad miringnya. Nanti kalau ujian tuh biasanya ditanyain teknisnya gitu gak sih Kak? Itu kan tadi Kak Oca jelasin ini yang ada yang jarumnya sampai ditusukin 3/4, ada yang cuma di strike doang. Itu kayak gitu ditanyain gak sih Kak? Kalau misalnya langsung itu harusnya iya sih. Tapi gimana ya? Kan kalian enggak ya? Aku jelasin pakai cara ini. Soalnya kalau di PowerPoint asli kan nggak ada. Jadi aku kayak masukin gambar, aku jelasin kalau kalian buka PPT, kalian yang SDA itu distrik di atasnya aja, nggak di gitu. Tapi ngerti kan? Ngerti. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Iya. Nanti kalian bikinnya itu pas semester 4 kok, bukan pas semester 3. Emang semester 4 kita masih udah offline? Sih, tapi dulu kami bikin agar ini pas semester 4. Nanti nyari sampel sendiri-sendiri per kelompok. Bukan pas semester 3. Semester 3 itu cuman Dokter Ati cuman nunjukin medianya ini aja. Nanti semester 4 kalian yang bikin. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sama materi yang tadi juga? Mau tanya Kak. Tadi yang habis MRVP itu apa ya Kak? Soalnya tadi saya Kak. Bentar. Kalau boleh. MRVP. Iya Kak. Bentar ya, laptopnya lama banget. Ini ya, urea agar. MRVP. MRVP-nya. Oh. Ya.
Oke, Kak. Makasih, Kak. Udah itu aja. Iya, udah gabung tadi. Makasih, Kak. Oke. Udah ngerti ya? Sama yang materi tadi juga, yang media isolasi, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, lanjut nih. Nggak ada ya? Udah, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.